udah nyobain mie ayamnya Pak Darim belum? Katanya sih rame ya, tapi aku kok kemarin pas lewat sepi banget loh. Iya, Yah, capek juga ya bun, pindah-pindah gini terus. Rasanya belum selesai beresin satu, udah harus angkut lagi semua barang. Aku juga udah pegel, Pak. Lihat aja panci, mangkuk, sampai sendok nyelip di mana-mana. Kadang aku mikir, apa nggak capek ya hidup begini terus? Namanya juga usaha, Bu. Tapi ya kadang suka kesel juga. Baru dapat pelanggan di tempat lama, udah digusur. Ulang lagi dari nol. Yang paling berat itu kalau si kecil nanya, kapan bisa punya tempat tetap, Bu? Kadang aku suka bingung mau jawab apa. Aku nggak apa-apa, Pak, asal bareng-bareng. Tapi kadang suka iri lihat pedagang lain. Udah enak dagang di tempatnya sendiri. Kita kok pindah-pindah terus, kapan ya punya lapak sendiri? Aku juga pengen kok Bu punya lapak sendiri, nggak usah tiap minggu mikirin pindahan. Aku cuma takut kamu makin capek, makin stres. Kalau bisa milih, siapa sih yang mau begini? Tapi ya sudahlah, mungkin rezeki kita emang harus lewat jalan muter dulu. Yang penting kita masih bisa makan bareng, masih bisa ketawa-ketawa walau kayak gini. Nanti malam bikin mie ayam spesial aja, Pak, buat kita. Biar capeknya hilang sedikit. Setuju Bu, selama ada kamu, mie ayam rasanya nggak pernah gagal. Wah, baru lihat Mas, mau coba mie ayam Pak Darim ya? Lagi anget-anget nih, kebetulan baru diangkat dari dandang. iya Pak, saya tetangga sebelah. Kebetulan saya lewat, lihat ada penjual mie ayam di sini. Kata tetangga, mie ayam Bapak enak ya. Nah, itu baru jiwa muda. Tapi hati-hati, sambal saya pedes loh Mas. Sering-sering makan di sini bisa ketagihan. Asal nggak bikin dompet kaget aja Pak. Harga seporsi berapa ya? Tenang aja Mas, masih harga rakyat kok. 10.000 dapat mie ayam plus pangsit goreng. Kalau nambah bakso, nambah dikit 2.000. Wah, murah banget Pak. Kalau enak bakal sering nih langganan. Udah lama jualan di sini Pak. Waduh, udah lama saya jualan Mas. Dari tahun 90-an saya sudah jualan Mas. Cuman dulu bukan di sini, di gang sebelah. Karena ada perbaikan jalan, jadi saya disuruh pindah di sini sama orang desa gitu Mas. Hebat Pak, semangat banget. Oh iya Pak, boleh minta kuahnya yang banyak? Lagi pengen yang seger-seger. Siap, nih kuahnya spesial, saya kasih lebih. Kalau kurang nambah aja Mas, makan di sini nggak boleh malu-malu. Makasih banyak Pak, semoga rezekinya Pak Darim makin lancar ya. Amin Mas, semoga Mas bisa jadi langganan ya. Kalau lapar, ingat aja sama mie ayam saya. Siap, semoga jualan Bapak mie ayam Pak Darim tambah rame. Amin. Pak Darim, siang-siang udah buka aja nih lapaknya. Deket banget ya sama saya sekarang. Kayaknya Bapak sengaja mau rebut pelanggan saya biar beli ke situ semua. Aduh Bu Susi, maaf ya kalau jadi nggak enak. Saya juga cuma ikut aturan kelurahan, disuruh pindah ke sini. Nggak maksud saingan, apalagi sengaja mau rebut pelanggan Ibu Susi. Lah, tapi kenyataannya begini Pak. Orang-orang pada nanya mie ayam terus sekarang. Padahal dulu di sini cuma saya yang dagang bakmi. Saya ngerti Bu, tapi saya juga nggak punya pilihan. Di tempat lama udah nggak boleh jualan. Kalau bisa, saya juga nggak mau bikin Bu Susi nggak nyaman. Enak ngomongnya Pak. Tapi saya udah lama di sini. Pelanggan juga udah pada kenal sama saya. Sekarang mereka malah nyobain mie ayam Bapak. Kan berat rasanya Pak. Saya juga cuma cari makan Bu, nggak niat ganggu rejeki siapa-siapa. Siapa tahu nanti malah bisa saling bantu. Mungkin bisa bikin promo bareng, siapa tahu rame dua-duanya. Promo bareng? Yang ada nanti saya makin kalah Pak. Ya sudahlah, saya cuma pengen Bapak ngerti aja perasaan saya. Nggak gampang lihat pelanggan pergi satu-satu. Ya, semoga aja rejeki itu nggak salah alamat ya Pak. Saya cuma pengen jualan tenang, itu aja. Amin Bu, semoga kita sama-sama lancar rezekinya. Pak, udah lihat belum tuh mie ayam baru si Pak Darim? Lihat Bu, rame banget katanya. Padahal ya saya cobain kemarin, biasa aja rasanya. Kagak ngerti deh, orang-orang pada heboh. Iya, saya juga heran. Masa sih mie ayam kayak gitu aja udah pada ngantri? Kayaknya sih banyak yang cuma ikut-ikutan doang, biar dibilang gaul kali ya. Bisa jadi Bu. Lagian bumbunya juga nggak nendang. Kurang gurih menurut saya mah.
Betul, saya sih malah curiga. Jangan-jangan dia nambahin penyedap banyak, makanya pada ketagihan. Aduh, bahaya tuh buat kesehatan. Waduh, jangan-jangan bener Bu. Saya lihat juga, itu ayamnya suka udah agak bau ya. Ibu, Ih, saya juga cium, Pak. Udah gitu, tempatnya juga kurang bersih. Aduh, ngeri makannya. Tapi tetap aja, yang ngantri panjang. namanya juga orang Bu. Kadang mah yang penting murah, nggak mikir sehat atau enggaknya. Ya, mendingan masak sendiri aja di rumah. Lebih bersih, lebih sehat. Lagian, mie ayam saya juga lebih enak loh, Pak. Cuma orang mungkin belum pada tahu aja. Iya Bu, lain kali saya pasti nyobain mie ayam ibu deh. Biar nggak salah pilih, ya kan? Ibu Susi. Karena iri melihat keberhasilan jualan mie ayam Pak Darim, Ibu Susi dengan tega menghasut tetangga agar tidak membeli jualan mie ayam Pak Darim dengan menyebarkan berita bohong. Bun, sini bentar. Bapak mau ngobrol sama Bunda. Capek juga dari tadi nungguin warung tapi nggak ada yang mampir. Lah, kenapa Pak? Biasanya jam segini udah lumayan yang beli mie ayam. Kok sekarang sepi banget ya? Itu dia yang aku juga bingung. Awal-awal buka kan tiap pagi udah ngantri. Kadang sampai mangkok kurang. Sekarang paling cuma 1-2 orang. Kadang malah nggak ada sama sekali. Emang ya? Kok bisa ya Pak? Apa orang udah pada bosen mie ayam kita? Nggak tahu juga. Aku perhatiin sih, warung sebelah-sebelah makin banyak yang. Ada yang jual bakso, soto, mie ayam juga. Harganya sama, porsinya gede-gede. Kadang aku mikir, apa kita harus nurunin harga juga? Ya ampun Pak. Tapi kalau nurunin harga, untung kita makin tipis dong. Bahan juga makin mahal sekarang. Iya, makanya aku pusing yang. Kadang rasa sedih aja, jualan dari sore sampai malam, tapi hasilnya makin dikit. Padahal aku pengen kamu gak usah repot-repot bantuin terus, bisa istirahat di rumah. Pak, jangan ngomong gitu. Aku juga mau bantuin daripada di rumah bengong sendiri. Lagian, rezeki kan udah ada yang ngatur. Kita usaha aja terus ya. Siapa tahu besok-besok rame lagi. Iya yang, makasih ya. Dengar kamu ngomong gitu, rasanya agak lega juga. Kadang aku cuma butuh ditemenin, didengerin. Iya Pak, sini minum teh dulu. Besok kita pikirin lagi. Siapa tahu ada ide buat bikin mie ayam kita makin laku. Jangan nyerah ya. Nggak akan nyerah Bun. Selama kamu masih di samping aku kuat kok. Nah gitu dong Pak. Kita harus jalani. Hidup memang penuh cobaan. Kadang naik, kadang turun. Begitulah Pak namanya orang jualan. Kita harus siap. Bun, aku nggak ngerti lagi. Seharian ini cuma laku 5 mangkuk. Biasanya jam segini udah capek ngeladenin. Sekarang malah ngantuk nungguin pembeli. Sabar ya Pak. Mungkin orang-orang lagi pada hemat juga. Uang belanja makin tipis. Aku juga di pasar tadi lihat banyak yang nawar sayur. Padahal biasanya langsung ambil aja. Aku tuh kadang mikir, apa usaha kita ini masih bisa bertahan ya? Listrik naik, harga ayam makin mahal, mie juga naik. Tapi harga jual nggak bisa seenaknya dinaikin. Nanti pelanggan kabur. Aku ngerti Pak. Aku juga ngerasa berat. Biaya sekolah anak-anak juga belum kebayar. Belum lagi kontrakan bulan depan. Tapi kalau kamu nyerah, aku tambah bingung. Aku percaya, rezeki pasti ada jalannya. Kita usaha terus aja ya. Aku capek Bu. Kadang malu sama anak-anak kalau mereka minta jajan, aku nggak bisa ngasih. Rasanya jadi kepala keluarga kok gagal begini. Jangan ngomong gitu Pak. Kamu udah berusaha sekuat tenaga. Anak-anak tahu kok bapak mereka rajin kerja. Aku juga nggak apa-apa hidup sederhana. Yang penting kita bareng-bareng. Makasih Bu, kamu selalu bikin aku kuat. Maaf ya kalau aku sering ngeluh. Namanya juga hidup Pak. Kalau nggak cerita ke kamu, aku mau cerita ke siapa lagi? Udah, nanti aku bikinin teh anget biar hati adem sedikit. Pak, udah nyobain mie ayamnya Pak Darim belum? Katanya sih rame ya. Tapi aku kok kemarin pas lewat sepi banget loh. Iya, kemarin anak saya minta beli. Katanya temannya pada suka. Emang kenapa Bu? Ih, saya sih heran aja. Kok bisa pada suka ya? Padahal kemarin saya beli, minyak keras, ayamnya juga kayak kurang bumbu gitu. Anak saya sampai nggak habis. Masa sih Bu?
Soalnya tetangga sebelah juga bilang enak. Apa mungkin beda hari ya? Ibu, Nggak tahu deh, Pak. Tapi saya juga dengar-dengar dia itu kadang suka asal aja masaknya. Pernah tuh saya lihat sendiri, dia nggak nutupin dagangannya rapet. Padahal banyak lalat. waduh, bahaya dong kalau gitu. Kan makanannya buat anak-anak juga. Makanya saya sih nggak berani lagi beli di situ. Lagian kalau rame itu kadang cuma karena murah aja, bukan karena enak. Saya mah lebih suka yang jelas-jelas aja, Pak. Iya juga sih. Nanti deh saya bilangin sama anak saya, biar hati-hati. Soalnya anak-anak kan gampang sakit perut ya. Nah itu, Pak. Saya cuma ngingetin aja daripada nanti nyesel. Lagian banyak kok yang jualan mie ayam lain yang lebih bersih. Iya, makasih ya Bu Susi udah ngasih tahu. Sama-sama, Pak. Saya kan peduli sama tetangga. Pak Darim, saya mau ngomong nih. Tapi jangan bilang-bilang siapa-siapa ya. Loh, ada apa Pak? Kok serius amat sepertinya? Tadi saya lewat warungnya Bu Susi. Tahu nggak? Dia ngomongin mie ayam Bapak. Katanya nggak enak, mie-nya keras. Terus bilang mie ayam Bapak nggak sehat, banyak lalatnya segala. Hah? Beneran Pak? Waduh, kok gitu amat ya Bu Susi? Saya sih nggak pernah merasa cari musuh. Makanya saya bilang, saya tuh kasihan sama Bapak. Orang dagang kok dijelek-jelekin gitu. Udah gitu ngomongnya di depan ibu-ibu lain. Jadi banyak yang denger. Aduh, pantesan 2 hari ini agak sepi ya yang beli. Saya jadi kepikiran juga Pak. Saya tuh dagang cuma buat nyekolahin anak, nggak pernah niat macem-macem. Iya Pak, saya ngerti kok. Tenang aja, saya udah bilang sama ibu-ibu lain. Kalau mie ayam Bapak enak, bersih, murah lagi. Nggak usah diambil hati Pak. Yang penting Bapak tetap jujur sama pembeli. Nanti juga orang-orang balik lagi ke sini. Makasih ya Pak udah dibelain. Kalau nggak ada tetangga kayak ibu, saya bisa makin drop. Moga-moga rezeki tetap lancar ya Pak. Amin Pak, udah jangan dipikirin. Nanti sore saya beli lagi, sekalian bawa anak-anak. Biar rame lagi warung Bapak. Tiap Pak, saya bikinin yang spesial buat Bapak. Pak, udah denger belum soal Ibu Susi? Aduh, saya juga nggak enak ngomongnya. Tapi katanya sih Ibu Susi tuh suka ngomongin jualannya Pak Darim. Iya, kemarin saya lewat warungnya. Dia cerita sama ibu-ibu yang lagi belanja. Katanya gorengan Pak Darim itu nggak bersih. Minyaknya dipakai berulang-ulang. Hah, masa sih? Padahal kan Pak Darim rajin banget. Tiap pagi saya lihat dia bersihin gerobaknya. Nah itu dia, saya juga jadi nggak enak. Masa iya harus gitu? Biar dagangannya laku, malah jelek-jelekin orang lain. Kalau gitu, kasihan banget Pak Darim. Soalnya saya dengar jualannya agak sepi sekarang. Iya, saya juga jadi nggak tega. Soalnya ya gara-gara omongan itu, banyak yang jadi ragu beli ke Pak Darim. Waduh, harusnya kita kasih tahu Pak Darim ya, biar dia nggak salah paham. Atau sekalian aja kita bilang ke Ibu Susi, jangan suka ngomong yang nggak benar. Bener Pak, soalnya kalau dibiarkan nanti malah makin ramai gosipnya. Saya juga nggak mau kampung kita jadi kayak gini terus. Iya Pak, besok saya mampir ke warung Pak Darim deh. Sekalian beli mie ayam, biar dia semangat lagi. Pak, udah nyobain mie ayam Pak Darim belum? Katanya sekarang makin enak loh. Belum nih Pak, tapi kemarin lihat antrean di depan rumahnya panjang banget. Pada beli semua ya? Iya, kita kompak Pak. Kasihan Pak Darim kemarin sempat ngeluh jualannya sepi. Anak-anak juga jadi pada doyan, tiap sore pasti minta dibeliin. Wah, bener juga ya. Kalau rame-rame beli kan lumayan bantu. Lagian, mie ayamnya Pak Darim emang dari dulu juara sih. Kuahnya itu loh, gurih banget. Nah, makanya Pak, saya tadi pagi udah pesen 5 bungkus buat di rumah. Suami saya sampai nambah, katanya kangen zaman dulu waktu masih sering jajan di warung Pak Darim. Kalau gitu, saya ikut beli juga deh. Sekalian ngajak tetangga sebelah, biar Pak Darim semangat lagi jualannya. Setuju Pak, yang penting kita saling bantu. Siapa lagi kalau bukan kita-kita di kampung ini. Yuk, habis ini mampir bareng ya. Siap Pak, habis asar saya ke rumah saya, kita jalan bareng ya. Pak, udah denger belum soal Ibu Susi itu? Aduh iya, aku juga barusan lihat dia lewat. Sekarang orang-orang kayaknya pada ngejauh ya. Pantesan aja warung mie ayam Pak Darim jadi sepi gitu. Katanya gara-gara Ibu Susi suka ngompor-ngomporin orang buat beli mie ayam di tempat lain. Iya,
Katanya si J bilang mie ayam Pak Darim itu kurang bersih lah, nggak enak lah. Padahal selama ini juga nggak pernah ada yang ngeluh. Aku sampai kasihan lihat Pak Darim duduk sendirian. Biasanya sore-sore rame banget. Sekarang cuma 1-2 orang yang mampir. Makanya Bu Susi itu mulutnya nggak bisa dijaga. Udah tahu itu sumber rezeki orang, malah digangguin. Heran aku. Tadi pagi aja waktu aku lewat depan rumahnya, dia diem-diem aja. Biasanya kan suka nyapa. Mungkin dia udah ngerasa kalau orang kampung sini mulai pada males ngomong sama dia. Wajar sih, siapa juga yang nggak kesel. Gara-gara satu orang, usaha orang lain jadi kena imbasnya. Semoga aja ada yang negur dia ya. Kalau nggak begini terus, kasihan Pak Darim sama keluarganya. Iya bener. Udahlah, abis ini kita makan di warung mie ayam Pak Darim aja yuk. Biar sekalian bantu. Ayo, setuju banget. Biar Bu Susi lihat, kita nggak semudah itu terhasut omongan orang. Di sisi lain, Ibu Susi memandang sinis usaha Pak Darim. Karena ramai pembeli, Ibu Susi gagal menghasut tetangga agar tidak membeli jualan Pak Darim. Imbasnya, Ibu Susi dijauhi tetangga karena menjelekkan usaha orang. Bu, alhamdulillah, hari ini mie ayam kita laris banget. Hampir habis loh. Serius Pak? Tumben banget. Biasanya kan cuma beberapa mangkok aja yang kejual. Barusan juga saya lihat dari jendela kok rame. Iya, tadi warga sebelah sama warga komplek pada beli rame-rame. Katanya biar kita nggak sepi lagi jualannya. Saya sampai nggak sempet duduk, pesanan terus masuk. Masya Allah, saya sampai merinding dengernya. Ternyata tetangga pada peduli ya Pak. Padahal saya sempat khawatir, soalnya kemarin-kemarin sepi banget. Iya Bu, saya juga nggak nyangka. Mereka bilang mie ayam kita enak, kuahnya ngangenin. Sampai ada yang pesan bungkus buat anak-anaknya. Syukurlah Pak, rezeki nggak kemana ya. Besok berarti harus siapin mie sama ayam lebih banyak. Bu, minggu depan saya mau coba tambahin topping juga biar makin banyak yang suka. Saya senang banget hari ini Bu, rasanya kayak dapat semangat baru. Juga Pak, makasih ya udah terus berusaha. Semoga besok-besok makin rame lagi. Amin. Hah, sederhana. Kalau gitu, nggak heran lah sepi pembeli. Orang-orang kan pengen yang unik, yang buat mereka inget terus. Bukan cuma sekedar isian daging biasa. Aduh Bu, rasanya berat banget ya pindah lapak ini. Dari tempat yang biasa, yang udah dikenal orang, sekarang harus mulai dari nol lagi. Iya Pak, aku juga ngerasa sedih. Pelanggan yang lama kan udah pada tahu kita. Di sini kita harus usaha keras lagi biar mereka mau mampir. Betul Bu, kadang aku mikir, kenapa mesti pindah? Tempat lama kan enak, strategis. Sekarang di sini malah sepi, orang lewat juga jarang. Tapi ya, kita nggak bisa terus-terusan di situ. Tempat lama kan mau direnovasi katanya. Kita harus terima kenyataan, walaupun berat. Iya, aku ngerti. Cuma kadang hati ini gak kuat. Rasanya kayak jatuh lagi, padahal udah berjuang lama. Sabar ya Pak, ini cuma fase. Kita kerja sama, pasti ada jalannya. Lagian, bakso kita kan enak, pasti ada yang cari. Iya Bu, aku harus percaya itu. Semoga cepat ramai lagi, biar kita gak susah begini terus. Insya Allah Pak, kita doain sama-sama. Yang penting kita nggak nyerah, terus semangat. Makasih ya Bu. Kalau ada kamu di sampingku gini, aku jadi kuat. Sama-sama Pak, kita jalani ini bareng-bareng ya. Pasti ada hikmahnya. Wah, Pak Darim, kok sekarang jadi sering nongkrong di sini jualan ya? Kayaknya lapak baru ya? Iya Bu Susi, cuma nyoba-nyoba tempat baru aja. Biar dagangan gak bosen di situ-situ aja. Heh, jangan-jangan takut kalah sama saya ya Pak? Soalnya kan pelanggan saya lumayan banyak. Takut mereka pindah ke bakso Pak Darim. Wah Bu Susi, jangan gitu dong. Saya mah nggak pernah niat ngerebut pelanggan siapa-siapa. Kalau rejeki mah buat semua. Ngomongnya sih enak. Tapi kan kenyataannya lapak baru Pak Darim jadi kayak bayang-bayang saya. Pelanggan saya jadi mikir-mikir loh. Saya mah nggak mau bikin susah siapa-siapa Bu. Cuma usaha biasa aja. Kalau pelanggan suka, ya alhamdulillah. Ya sudah, tapi jangan kaget kalau saya juga makin rajin promosi. Biar pelanggan tahu siapa yang asli juaranya di sini. Silakan Bu Susi, yang penting kita sama-sama kerja jujur biar dagangan laris. Iya deh Pak, tapi jangan lupa
Saya juga nggak mau kalah sama Pak Darim yang baru itu. Santai aja Bu, yang penting dagangan enak, orang pasti balik lagi. Wah, siang-siang udah ada yang mampir ya. Selamat pagi Pak, mau coba bakso saya yang legendaris? Baru dimasak, masih panas nih. Siang juga, Pak. Wah, iya nih. Baru pertama kali saya lihat gerobak Bapak di sini. Baru mangkal di sini ya, jadi penasaran mau coba. Iya Pak, bakso ini resep turun-temurun dari orang tua saya. Dijamin bikin nagih deh. Satu porsi cuma 10.000. Sudah dapat bakso, kuah segar, dan kerupuk pangsit. 10.000? Murah banget ya, Pak. Kalau gitu saya pesen 1 porsi plus tambah gorengan 1 dong. Siap Pak, langsung saya buatkan. Pak, dari mana asalnya? Baru di sini ya? Iya, baru pindah ke sebelah rumah Bapak. Saya suka cari-cari makanan enak dekat rumah. Jadi pas lihat Bapak jualan langsung tertarik. Semoga bisa jadi pelanggan tetap nih. Amin Pak, saya juga senang bisa kenal tetangga baru. Bakso ini buat Bapak ya. Jangan lupa cobain kuahnya. Rahasia saya ada di situ. Boleh banget Pak, makasih banyak ya. Kayaknya saya harus siap-siap jadi langganan nih. Hehe, sama-sama Pak. Jangan lupa bilang ke tetangga lain juga biar rame. Saya tunggu ya Pak. Pasti Pak, akan saya promosikan bakso Bapak ke tetangga biar jualan Bapak rameh pembeli. Ya sudah Pak, pamit pulang dulu. Pak, tahu nggak? Pelanggan baru Pak Darim itu katanya udah mulai banyak yang kecewa loh. Serius? Tapi aku pikir usahanya lumayan kok ya. Lumayan? Jangan dibohongin deh. Barangnya kadang nggak lengkap. Terus pelayanannya juga suka lama. Aku sendiri pernah mau beli. Malah disuruh nunggu lama banget. Wah, iya juga sih. Aku dengar dari tetangga sebelah katanya ada yang bilang kuah baksonya basi. Nah, itu dia. Pak Darim tuh kayaknya nggak serius ngurusin usahanya. Padahal kan dia harusnya bisa lebih rajin biar pelanggan nggak kabur. Bener juga ya. Tapi mungkin dia lagi banyak masalah. Makanya usaha jadi gitu. Masalah atau enggak, kalau pelanggan yang rugi. Aku sih mending cari tempat lain daripada buang-buang waktu dan uang. Iya, aku jadi mikir-mikir juga nih. Jangan sampai nyesal belanja di sana. Iya, aku cuma pengen ngingetin aja. Jangan sampai kita yang baru datang ke sini kena. Makasih ya Bu Susi udah kasih tahu. Aku bakal hati-hati deh. Aduh Bu, hari ini sepi banget ya. Cuma laku 3 porsi, gimana nih nasib kita? Iya Pak, aku juga bingung. Sudah pindah ke sini, tapi kok kayaknya orang-orang belum pada tahu ya. Kasian banget. Iya, dari siang sampai sore cuma 3 porsi yang laku. Padahal modal buat bahan bakso nggak sedikit Bu. Rasanya pengen nyerah aja. Jangan gitu Pak, kita baru mulai di tempat baru. Mungkin butuh waktu biar orang-orang kenal sama bakso kita. Kita harus sabar. Tapi Bu, kalau tiap hari cuma segini, gimana bisa nutupin biaya? Anak-anak juga butuh sekolah, makan sehari-hari. Aku ngerti Pak, aku juga sedih. Tapi kita harus cari cara. Mungkin kita bisa bikin promo kecil-kecilan. Atau tanya tetangga sekitar, ajak mereka coba. Ya, mungkin benar. Tapi hati ini berat Bu. Lihat dagangan sepi gini, rasanya pengen nangis. Jangan nangis Pak, aku ada di sini. Kita hadapin sama-sama. Nanti juga ada rejeki yang datang. Kita jangan putus asa. Terima kasih Bu, suaramu bikin aku semangat lagi. Besok kita coba cara baru ya. Betul Pak, besok kita gas lagi. Jangan menyerah. Bakso enak kita pasti ada yang suka kok. Iya, semoga. Yuk kita siapin bahan buat besok. Kita harus kerja lebih keras. Ayo Pak, kita jalani ini bareng-bareng. Pak Darim, usaha bakso Bapak kok ya gitu-gitu aja sih? Rasanya biasa banget, gak ada yang beda sama yang lain. Ya Bu Susi, namanya juga usaha kecil-kecilan. Saya jual yang sederhana aja. Yang penting pelanggan kenyang. Hah? Sederhana? Kalau gitu gak heran lah sepi pembeli. Orang-orang kan pengen yang unik, yang buat mereka inget terus. Bukan cuma sekedar isian daging biasa. Ibu Susi, saya jual bakso yang saya buat sendiri, pakai resep turun-temurun. Kalau orang gak suka, ya mungkin mereka belum coba yang asli. Resep turun-temurun? Masa sih? Tapi kok ya dari segi penampilan sama rasa gak ada yang istimewa. Saya sih yakin kalau usaha saya yang buka, pasti laris manis. Ibu Susi, tiap usaha punya jalannya masing-masing. Saya percaya kalau kerja jujur dan sabar, rejeki pasti datang. Gak perlu iri sama usaha orang lain. Iri?
Bukan iri, cuma kasihan aja lihat usaha bapak gitu-gitu aja. Kayaknya gak bakal maju deh. Kasihan? Mungkin yang perlu kasihan itu hati yang penuh dengki, Bu. Saya doain semoga usaha ibu lancar juga. Kita lihat aja nanti Pak Darim. Jangan cuma ngomong doang, buktikan kalau bakso bapak bisa bersaing. Siap Bu Susi, saya terima tantangannya. Semoga semuanya diberi jalan yang terbaik. Sabar ya Pak, jangan didengerin omongan Bu Susi. Iya Pak, nggak apa-apa kok, saya sudah biasa. Pak, sempet denger gak gimana Ibu Susi ngomongin usaha Pak Darim kemarin? Iya, aku dengar. Kasian banget sih Pak Darim, usaha kecilnya malah direndahin gitu sama Ibu Susi. Iya, dia bilang usaha Pak Darim itu nggak bakal maju. Katanya cuma buang-buang waktu aja. Padahal usaha Pak Darim udah dari dulu kerja keras, jualan seadanya, tapi tetap semangat. Iya, cuma karena usaha Pak Darim nggak sebesar toko-toko lain, Ibu Susi malah nganggep rendah gitu. Nggak adil banget. Aku pikir kita harus dukung Pak Darim. Jangan sampai karena kata-kata Ibu Susi, semangat dia jadi down. Betul, usaha kecil itu penting juga buat kita semua. Nggak semua orang bisa langsung besar, yang penting kan niat dan kerja keras. Semoga Ibu Susi bisa ngerti dan gak ngejudge orang seenaknya lagi. Kita harus saling support, bukan saling jatuhin. Warga. Pak, tumben pada di sini. Lagi sedang pada ngapain? Itu Bu Susi dateng. Iya, saya lihat juga. Jujur aja, saya masih kepikiran sama omongannya ke Pak Darim waktu itu. Siapa juga yang nggak sakit hati dengarnya. Orang lagi cari nafkah halal, malah direndahkan habis-habisan. Makanya, saya paling gak suka kalau ada orang ngeremehin pekerjaan orang lain. Memangnya kalau jualan tuh hina? Justru Pak Darim itu orang baik, nggak pernah nyakitin siapa-siapa. Dihina berkali-kali juga tetap sabar. Mulai sekarang, saya malas ngobrol sama Bu Susi, biar dia sadar kalau ucapan itu ada akibatnya. Saya juga, bukan mau musuhan, tapi dia harus belajar kalau menjaga lisan itu penting. Iya, kita hormati orang yang kerja keras. Mau jualan balon, gorengan, atau apapun, semuanya sama-sama cari rejeki. Semoga aja Bu Susi cepat sadar dan minta maaf ke Pak Darim. Kasihan, hati orang sudah telanjur disakiti. Amin. Mudah-mudahan setelah ini dia nggak pernah lagi merendahkan pekerjaan siapapun. Aku ngomong apa adanya loh Pak. Kok saya yang disalahin? Aku sih nggak banyak pembelaan. Kalau nggak percaya, ya sudah. Pak, lihat nggak dagangan Pak Darim hari ini rame banget ya? Aku beli baksonya laris manis, rasanya makin enak aja tuh. Iya bener banget, aku juga beli 2 porsi langsung habis dalam sekejap. Kayaknya Pak Darim benar-benar jago bikin bakso yang bikin orang ketagihan. Aku jadi mikir, gimana ya caranya biar dagangannya makin laris? Soalnya, kalau Pak Darim bisa sukses gini, kita juga bisa dong belajar dari dia. Setuju, mungkin kita bisa tanya-tanya ke Pak Darim gimana trik dagangnya, biar jualan kita juga bisa rame kayak dia. Wah, kalian ngomongin saya ya. Makasih nih udah beli bakso saya. Rahasianya sih sederhana, cuma rajin dan jaga kualitas. Kalau mau, saya bisa bagi tipsnya. Wah, boleh dong Pak. Kami pengen banget belajar supaya jualan kami juga laku keras. Oke, nanti saya ajarin cara buat bakso yang enak dan trik supaya dagangan cepat laku. Yang penting jangan gampang nyerah ya. Sip Pak, makasih banyak. Kami siap belajar dari Pak Darim yang paling jago jualan bakso ini. Iya, makasih banget Pak Darim. Semoga dagangan kita bisa sukses kayak Bapak. Sama-sama kawan-kawan. Yuk kita sukses bareng-bareng. Di sisi lain, Ibu Susi memandang sinis usaha bakso Pak Darim. Makin lama, makin ramai pembeli. Sejak saat itu, usaha Ibu Susi kalah saing dengan Pak Darim. Pak Satno, denger-denger nggak? Itu ketopraknya Pak Darim, katanya kemarin ada yang sakit perut abis makan dagangannya. Sakit perut? Saya kemarin beli juga. Nggak kenapa-kenapa tuh. Anak saya juga aman-aman aja. Pak, sejak kita pindah lapak ini, kok rasanya dagangan sepi banget ya? Pelanggan yang biasanya rame, sekarang kayak pada hilang entah kemana. Iya Bun, aku juga heran. Tempat baru ini kelihatannya strategis. Tapi entah kenapa orang-orang kayak enggan mampir. Mungkin mereka belum tahu kita pindah. Iya, mungkin itu. Tapi aku juga capek Pak, dari pagi sampai sore jualan. Tapi hasilnya pas-pasan. Kadang aku mikir, apa kita harus cari tempat lain lagi? Jangan buru-buru mikir gitu Bun. Ini cuma masa transisi.
Aku yakin kalau kita sabar dan terus usaha, pelanggan bakal balik lagi. Lagian kita udah susah payah pindah, sayang kalau langsung nyerah. Tapi aku takut, Pak. Kalau terus begini, gimana nasib anak-anak? Aku pengen kita bisa hidup lebih baik, bukan makin susah. Aku ngerti, Bun. Aku juga takut. Tapi aku janji, aku bakal cari cara supaya dagangan kita laku lagi. Mungkin aku harus lebih aktif promosi atau bikin sesuatu yang beda biar orang tertarik. Iya, itu ide bagus. Aku juga bisa bantu promosi lewat tetangga dan teman-teman. Kita harus kompak, Pak. Kalau kita barengan, pasti bisa lewati ini. Bener, Bun. Kita hadapin ini sama-sama. Pindah lapak memang berat, tapi aku yakin ini langkah kita buat masa depan yang lebih baik. Semangat ya, Pak. Aku percaya sama kamu. Yuk kita coba lagi dari awal, buat ketoprak kita tetap jadi yang terbaik. Sip, Bun. Terima kasih udah selalu ada buat aku. Nanti malam aku bikin ketoprak spesial, biar kita berdua semangat lagi. Pak Darim, ini ketopraknya ya? Baru pertama kali aku beli nih, kata orang-orang enak. Betul, Pak. Ini ketoprak racikan saya, resep turun-temurun. Biar saya tambahin sambal ekstra, biar makin mantap. Gimana? Wah, boleh juga tuh. Aku suka pedes-pedes. Tapi kok tempatnya agak sepi ya, Pak? Biasanya ketoprak kayak gini laris manis. Iya, Pak. Lagi susah nih sejak saya pindah lapak. Pelanggan banyak yang belum tahu. Tapi saya yakin yang sudah coba pasti balik lagi. Semangat Pak Darim, aku juga baru pertama kali di sini, tapi kalau enak, aku pasti bakal sering mampir. Orang-orang harus tahu nih ketoprak enak kayak gini. Makasih banyak Pak Yanto, dukungan dari pelanggan baru kayak Bapak ini sangat berarti buat saya. Semoga ketoprak ini bikin Bapak ketagihan. Wah, aku yakin banget Pak, rasanya udah bikin aku lapar lagi. Ini jagonya ketoprak deh. Nanti aku ajak teman-teman juga biar mampir sini. Alhamdulillah Pak, saya tunggu kedatangan Bapak dan teman-teman. Semoga lapak saya bisa ramai lagi seperti dulu. Pasti Pak Darim, aku doain dagangannya lancar terus. Jangan lupa kasih tahu aku kalau ada menu baru ya. Siap Pak, nanti saya kabari. Terima kasih sudah mampir dan percaya sama ketoprak saya. Sama-sama Pak Darim. Semoga ketoprak ini jadi favorit baru di sini. Pak Darim, kok bisa sih Bapak buka lapak ketoprak dekat-dekat sama saya? Saya ini sudah lama jualan di sini. Sekarang Bapak tiba-tiba muncul. Saya jadi resah loh. Wah, Ibu Susi, saya nggak bermaksud ganggu kok. Saya lihat daerah sini potensial, jadi saya coba aja buka usaha ketoprak juga. Nggak nyangka bikin Ibu jadi risau. Risau? Ya jelas. Orang kan bingung mau beli ke siapa. Dagangan saya bisa sepi kalau Bapak di sini. Saya juga butuh nafkah buat keluarga, Pak. Saya ngerti, Bu. Tapi usaha itu kan rejeki, bukan rebutan. Mungkin kita bisa cari jalan tengah. Saya malah bisa bantu promosiin ketoprak Ibu juga, biar sama-sama untung. Promosi? Maksudnya gimana? Kita bisa bikin paket bareng, misalnya ketoprak saya sama jualan ketoprak Ibu. Atau buat acara kecil-kecilan supaya pelanggan datang ke dua lapak. Jadi kita saling support, bukan saingan. Kalau begitu mungkin bisa dicoba. Tapi Pak Darim, jangan cari-cari pelanggan saya ya. Saya nggak mau rugi. Tenang Bu Susi, saya juga pengen usaha ini lancar, bukan bikin tetangga susah. Kita jaga sama-sama, biar dagangan kita sama-sama laris. Baiklah Pak Darim, saya kasih kesempatan. Tapi kalau ada apa-apa, saya kasih tahu. Setuju Bu Susi, kita saling komunikasi biar semuanya berjalan lancar. Semangat ya. Ibu? Pak, dengar nggak sih? Usaha ketoprak Pak Darim itu katanya banyak yang nggak bersih. Ada yang pernah keracunan makan di situ. Wah, beneran Bu Susi? Aku sih belum pernah dengar yang kayak gitu. Emang dari mana kabarnya? Ya, dari tetangga-tetangga sinilah. Katanya sih, Pak Darim sering pakai bahan yang udah nggak layak. Terus pelayannya juga suka lama. Aku sih kasihan, usaha orang lain kok gitu-gitu amat. Aku kenal Pak Darim sudah lama. Dia itu orangnya rajin dan bersih kok. Masa iya kayak gitu? Mungkin ada salah paham aja, Bu. Pak, jangan terlalu percaya sama dia. Aku cuma bilang biar orang-orang pada hati-hati aja. Biar dia ngerti kalau dia nggak bisa seenaknya. Tapi Bu Susi, nyebarin berita yang belum jelas itu bisa bikin susah orang. Kalau nggak benar, kasihan Pak Darim nanti. Mungkin. Tapi kita harus tetap waspada, Pak. Jangan sampai kita rugi gara-gara dia. Dibikin sakit perut.
Iya deh Bu, tapi jangan sampai kita bikin masalah yang nggak perlu ya. Tetangga harus saling jaga, bukan saling menjatuhkan. Iya, iya. Tapi kadang susah juga, Pak. Persaingan kan keras. Betul Bu, tapi kalau kita jujur dan kerja keras, insya Allah semua bakal baik-baik aja. Pak Satno, denger-denger nggak? Itu ketopraknya Pak Darim, katanya kemarin ada yang sakit perut abis makan dagangannya. Sakit perut? Saya kemarin beli juga, nggak kenapa-kenapa tuh. Anak saya juga aman-aman aja. Ih, Pak Satno mah untung aja. Tapi itu si Bu Ida, katanya semalaman bolak-balik kamar mandi. Katanya sih, abis makan ketoprak Pak Darim. Kayaknya bumbunya udah nggak fresh deh. Masa sih Bu Susi? Pak Darim kelihatan bersih kok orangnya. Saya sering lihat dia cuci tangan terus kalau ngaduk bumbu. Ya namanya juga jualan di pinggir jalan, Pak. Mana tahu bersih beneran apa enggak. Lagian, saya juga suka curiga. Itu lontong suka dibiarkan di udara terbuka. Bisa aja jadi sarang kuman. Tapi kan orang-orang udah lama langganan Bu. Baru ini aja ada yang katanya sakit. Jangan-jangan Bu Ida makannya kebanyakan cabe, jadi perutnya nggak kuat. Halah, Pak Satno mah selalu ngebela Pak Darim. Udahlah, biar aman, mending beli jajanan lain aja. Saya juga udah wanti-wanti anak-anak di rumah. Jangan jajan sembarangan. Ngeri, Pak. Sekarang banyak yang aneh-aneh. Saya sih lihat-lihat aja dulu Bu. Jangan langsung percaya gitu aja. Kasihan juga kalau sampai rezekinya Pak Darim jadi seret gara-gara kabar belum tentu bener. Ya, saya cuma ngingetin aja, Pak. Namanya juga demi kebaikan warga sini. Iya Bu, saya paham kok. Pak Darim, punya waktu sebentar ndak? Ada yang mau aku omongin. Pak Satno, monggo duduk. Ada apa? Kok wajahmu kusut banget? Aku barusan dengar dari Bu Susi. Dia ngomong macem-macem soal usaha Pak Darim. Katanya ketoprakmu itu campurannya ndak bersih lah. Sambelnya bekas kemarin lah. Waduh, aku jadi ikut gerah dengerinnya. Hah? Astagfirullah. Bu Susi ngomong gitu. Lah, selama ini aku selalu jaga bersih, no. Sambelku aja aku buat pagi-pagi, baru semua. Boro-boro bekas kemarin. Iya, makanya aku sampai sini. Aku tahu kamu orangnya ndak kayak gitu, Pak Darim. Tapi omongan Susi udah kemana-mana loh. Tadi aja pas di pasar, Bu Rini sama Bu Tatik udah denger juga. Aduh Pak, kok tega ya dia ngomong kayak gitu? Padahal aku nggak pernah cari gara-gara sama dia. Apa dia iri? Aku nggak ngerti. Ya mungkin aja Pak Darim. Soalnya belakangan ini pembeli ke warung Susi makin sepi. Pada pindah ke sini semua. Aku cuma khawatir kalau dibiarkan bisa-bisa usahamu yang kena. Makasih ya Pak, udah ngasih tahu aku. Aku jadi kepikiran. Gimana ya baiknya? Masa aku harus samperin Bu Susi? Takutnya malah makin rame. Santai dulu Pak Darim. Menurutku, biarin aja dulu. Yang penting kamu tetap jaga makananmu bersih, ramah ke pembeli. Lama-lama orang juga tahu mana yang benar. Aku juga bakal ngomong ke tetangga-tetangga lain, biar mereka ndak percaya omongan Bu Susi. Makasih banget Pak, aku jadi agak tenang. Kadang emang dunia itu aneh ya. Orang baik malah diomongin yang enggak. Namanya juga hidup Pak Darim. Yang penting kita nggak ikut-ikutan jelek. Aku dukung kamu, tenang aja. Sekali lagi makasih Pak. Sini, tak buatin ketoprak 1 porsi. Gratis, khusus buat Pak Satno. Wah, malah dapat rezeki nomplok aku. Tapi bener ya, jangan dimasukin ke hati omongan orang. Usaha ketoprak Bapak udah paling juara di kampung sini. Iya, terima kasih ya Pak, sudah percaya sama saya. Pak, kamu udah dengar belum soal Bu Susi sama usaha ketopraknya Pak Darim? Belum. Kenapa emang? Ada apa lagi tuh Bu Susi? Gila Yan, Bu Susi itu keterlaluan banget. Dia ngadu-ngaduin Pak Darim ke RT. Katanya ketopraknya bikin kotor lingkungan lah, bising lah. Padahal gue lihat sendiri, Pak Darim udah bersih banget jualannya. Masa sih? Padahal setahu gua Pak Darim orangnya rapi. Selalu bersihin tempat habis dagang. Kok Bu Susi gitu amat ya? Iya, makanya gue kesel, kayak sengaja aja gitu Yan. Soalnya, semenjak ketoprak Pak Darim makin rame, dagangan gorengan Bu Susi jadi sepi. Jadi cemburu bisnis ya? Aduh, parah juga sih kalau gitu. Kasihan Pak Darim. Padahal dia nggak pernah ganggu orang. Bener, gue juga udah ngomong ke Pak Darim, sabar aja. Tapi ya namanya manusia Yan, jelas aja dia kepikiran. Pecah telur juga dagangnya kalau tiap hari diusilin gitu.
Iya benar. Harusnya sih Bu Susi bisa lebih legowo lah. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Nggak usah saling jegal gitu. Nah, itu dia. Gue sih pengen ngomong langsung ke Bu Susi, tapi takut makin panjang. Jangan dulu Pak. Mending kita cari cara yang baik dulu. Siapa tahu bisa diselesaikan bareng-bareng. Kasian Pak Darim. Jangan sampai usahanya tutup. Iya Deyan, gue juga nggak tega lihat Pak Darim gitu terus. Semoga aja ada jalan keluarnya ya. Amin Pak. Yuk, ntar kalau sempat kita ngobrolin sama warga juga. Biar jelas duduk perkaranya. Pak, udah nyobain ketopraknya Pak Darim belum? Wah gila, itu bumbunya nendang abis bro. Belum Pak, gue malah baru denger. Ketoprak yang di pojokan warung kopi itu ya? Iya, yang deket pos ronda. Gue kemarin ke sana, antriannya sih belum panjang. Makanya nih gue ngajak-ngajak warga biar rame. Sayang kalau yang enak gitu nggak ada yang beli. Seriusan enak? Soalnya gue picky Zat soal ketoprak. Gue suka yang bumbunya medok, kacangnya kerasa, bukan yang encer kayak kebanyakan air gitu. Nah itu dia, bumbu kacangnya tuh kental, manis gurihnya pas, tahu sama lontongnya juga fresh. Gue sampai nambah Yan, malu-maluin dah. Waduh, bahaya nih kalau udah sampai nambah. Gimana kalau minggu ini kita ajak warga, sekalian arisan di sana? Sekalian promosiin ke grup WRT. Setuju, biar Pak Darim makin semangat dagang. Kan kasihan, dia baru mulai usaha lagi habis pandemi. Ya udah, gue broadcast di grup. Bapak siapin ide buat promosi yang menari, biar makin rame. Siap Pak, ketoprak Pak Darim, bumbunya nendang, yang belum coba hidupnya kurang. Waduh, mantap. Yuk kita suksesin bareng-bareng usaha Pak Darim, tetangga kita. Bun, tadi dagangan laku keras loh. Baru jam 11 aja udah tinggal setengah. Pelanggan sampai antri, ada yang maksa minta tambah tahu segala. Ya ampun, beneran Pak? Alhamdulillah rezeki lancar hari ini. Sampai antri begitu. Iya Bu, Mas Eko yang biasanya cuma beli 1 porsi, tadi nambah jadi 2. Katanya, Pak, ketopraknya lagi enak banget hari ini. Saya aja sampai bingung, tangan pegel ngulek bumbu nggak berhenti-berhenti. Hehe, makanya jangan suka ngeluh kalau saya suruh bawa ulekan gede. Kan lumayan, bisa ngulek banyak. Tadi ada yang komplain nggak Pak? Nggak ada Bu, semua pada bilang bumbunya pas, tahu gorengnya juga renyah. Cuma tadi si Mbak Lia sempat nunggu lama, soalnya abang Gojek ngantri juga. Tapi akhirnya malah ketawa-ketawa katanya, Pak Darim, saya maklum kok, yang penting dapet. Seneng denger ceritanya. Ya udah, nanti malam saya gorengin tahu lebih banyak lagi, biar besok nggak kehabisan. Jangan lupa bawa kerupuk lebih Pak. Kemarin ada yang protes kerupuknya habis. Wah mantap, makasih ya Bu. Ketoprak rame, hati juga seneng. Iya Pak, jangan lupa cuci tangan dulu abis ngulek bumbu. Kan tangan masih bau kacang tuh. Pak, kamu denger gak sih si Susi itu makin jadi aja mulutnya. Tiap ketemu orang, pasti aja ngerumpiin ketopraknya Pak Darim. Iya Pak, gue juga semalam denger. Katanya ketoprak Darim gak bersih. Lah, padahal gue sering makan. Sehat-sehat aja gue sampai sekarang. Makanya gue heran, dia tuh kayak sengaja banget ngejatuhin usaha orang. Ngapain sih? Iri kali ya usahanya sepi. Bisa jadi Pak, gue juga udah males nyapa dia. Orang kayak gitu mah mending dijauhin. Gak ada untungnya, malah bikin ribet kampung aja. Gue setuju, udah mulai sekarang kalau dia datang kita cuekin aja. Biar dia ngerasain, nggak usah dibikin rame, kita diem aja. Sip, gue ikut. Udah capek juga dengerin ocehannya tiap hari. Kasian Pak Darim, dia kerja keras kok malah dijelekin. Iya, mending kita bantu Pak Darim aja, suruh orang-orang coba ketoprakan dia. Biar makin banyak yang tahu enaknya. Setuju, biarin aja Susi ngomong sendiri. Lama-lama juga capek mulutnya. Mereka tertawa pelan, lalu melanjutkan ngopi sambil mengobrol hal lain. Ibu Susi melirik sebentar, tapi Pak Zanto dan Pak Yanto pura-pura tidak melihat. Sejak saat itu, Ibu Susi merasa dijauhi oleh tetangganya sendiri, sebab Ibu Susi suka menjelekan usaha Pak Darim.